Cara mengelola tim. Keith Davies tahun 1999 dalam Teledicon dan Luka 2002 yang menjelaskan bahwa riset telah berhasil mengidentifikasi bahwa teamwork yang efektif adalah elemen dasar bisnis yang berkinerja tinggi. Produktivitas, peningkatan kualitas, fokus pada konsumen, struktur manajemen yang datar, komunikasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan semangat kerja karyawan yang merupakan poin penting dari bisnis yang berorientasi pada tim. Hayes 1995 dalam Teledicon dan Luka 2002. Yang selanjutnya tentang tingkat perkembangan tim. Menjadi anggota suatu tim untuk pertama kalinya tidak serta-merta tujuan-tujuan tim langsung bisa dieksekusi, atau terminologi tim dan kelompok dipakai secara bergantian pada artikel ini. Pada awalnya, para anggota tim harus mengenal satu sama lain, menentukan peran dan norma, membagi pekerjaan, dan mengklarifikasi tugas tim. DAF 2003, 478. Jadi, sebelum tim terbentuk, ada tingkat-tingkat yang berbeda di mana tim tersebut berkembang. Kohler 1989, Gersik 1988. Keduanya dalam DAF 2003, 478. Pada dasarnya, perkembangan tim tidak terjadi secara serampangan, tetapi berkembang melewati tahap-tahap yang pasti. DAF 2003, 478. Materi yang kedua yaitu tentang rapat. Rapat menurut para ahli adalah yang pertama yaitu David Allen, penulis buku Getting Things Done. Allen berpendapat bahwa rapat yang efektif harus memiliki agenda yang jelas dan terstruktur. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggota rapat memahami tujuan dan hasil yang diharapkan serta mempersiapkan diri sebelumnya untuk diskusi yang lebih produktif. Menurut para ahli yang kedua yaitu Patrick Lencioni, penulis buku Dead by Meeting. Menurut Lencioni yaitu bahwa rapat yang baik harus melibatkan diskusi yang terbuka, konstruktif dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk menyampaikan pendapat mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menurut Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People. Covey menekankan pentingnya membangun kerjasama dan kepercayaan dalam rapat. Ia menyoroti pentingnya mendengarkan dengan empati, menciptakan ruang untuk kolaborasi dan melibatkan rapat. Poin keempat yaitu menyiapkan materi dan dokumentasi. Jika ada presentasi, laporan atau dokumen lain yang akan dibagikan, pastikan untuk menyiapkan sebelum rapat. Yang kelima itu mengirim undangan dan pengingat. Kirim undangan rapat kepada peserta, agenda, waktu, tempat, dan setiap persiapan yang perlu dilakukan sebelum rapat. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan rapat. Yang pertama, memulai rapat. Mulailah sesuai waktu yang ditentukan, lakukan salam pembuka, perkenalan, dan pengenalan agenda rapat. Yang kedua yaitu memimpin rapat. Seorang pemimpin rapat, biasanya seorang moderator atau ketua, memfasilitasi diskusi, menjaga kepatuhan terhadap agenda, memastikan setiap topik dibahas secara efisien, dan memfasilitasi partisipasi semua peserta. Yang ketiga yaitu diskusi dan pengambilan keputusan. Diskusikan setiap topik sesuai agenda, biarkan peserta berbagi pendapat, pertimbangkan argumen, dan bantu dalam mengambil keputusan jika diperlukan. Yang keempat yaitu mencatat dan mengkomunikasikan
tindakan lanjut. Penting untuk mencatat keputusan tindak lanjut dan tanggung jawab setiap peserta. Adapun yang efektif bagi rapat yaitu yang pertama, persiapan rapat. Menentukan tujuan rapat, mengidentifikasi agenda yang jelas, dan mengirimkan agenda kepada peserta sebelum rapat. Yang kedua itu memimpin rapat, menetapkan aturan rapat yang jelas, memastikan ketertiban semua peserta, menjaga fokus pada agenda, serta mengelola waktu yang efisien. Yang ketiga itu mengelola diskusi. Mengelola diskusi yaitu mendorong partisipasi aktif, mendengarkan dengan cermat, menghindari dominasi satu individu, dan memfasilitasi pemecahan masalah atau pengambilan keputusan yang kolaboratif. Yang keempat yaitu menindaklanjuti rapat, membagikan catatan rapat kepada peserta, memastikan pemahaman dan tindakan selanjutnya, serta mengevaluasi efektivitas rapat. Yang kelima yaitu persiapan rapat dengan baik. Persiapan yang baik adalah kunci dalam mengadakan rapat yang efektif. Yang keenam yaitu jadwalkan waktu dengan bijaksana. Jadwal waktu rapat dengan bijaksana, pastikan bahwa rapat tidak terlalu lama atau terlalu pendek, dan pastikan bahwa semua topik yang dibahas tercakup dalam waktu yang ditentukan. Yang poin ketujuh yaitu gunakan teknologi yang tepat. Gunakan teknologi yang tepat untuk mengadakan rapat. Jika rapat diadakan secara virtual, pastikan bahwa Anda menggunakan platform atau aplikasi yang tepat, dan pastikan bahwa semua peserta dapat mengaksesnya dengan mudah. Pastikan bahwa suara gambar jelas dan stabil selama rapat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian poin yang ke-C, yaitu bagian diskusi. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai diskusi. Yang pertama, menurut John Dewey, Philip, dan pendidik. Dewey berpendapat bahwa diskusi merupakan cara yang efektif membangun pemahaman yang lebih mendalam. Ia juga menekankan pentingnya interaksi antara individu dalam mencapai pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan peningkatan pengetahuan. Selanjutnya, Paula Frey, pendidik dan filsuf, menekankan pentingnya diskusi dalam konteks pendidikan yang berpusat pada pemberdayaan. Yang ketiga yaitu Deborah Tannen, dalam ahli linguistik dan komunikasi. Tannen mengungkapkan bahwa diskusi efektif melibatkan komunikasi yang baik antara peserta. Ia menyoroti pentingnya mendengarkan dengan empati, menghormati perbedaan pendapat, dan menciptakan lingkungan yang inklusif agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, tujuan utama dari diskusi. Pertukaran informasi. Diskusi memungkinkan para peserta untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ia membantu meningkatkan pemahaman kolektif dan memperkaya perspektif yang ada. Selanjutnya, analisis mendalam. Melalui diskusi, para peserta dapat menganalisis berbagai aspek atau sudut pandang terkait dengan topik tertentu. Dengan diskusi, memungkinkan penyelidikan yang lebih mendalam dan berpikiran kritis tentang masalah yang dibahas. Selanjutnya, pemecahan masalah. Diskusi membantu dalam pemecahan masalah, baik itu mencari solusi atau mengidentifikasi alternatif yang memungkinkan peserta dapat kontribusi dengan ide-ide mereka sendiri dan berkolaborasi untuk mencapai pemecahan masalah yang efektif. Selanjutnya itu pengembangan kemampuan komunikasi. Diskusi melibatkan berbicara, mendengar, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini membantu peserta mengembangkan kemampuannya dalam komunikasi verbal maupun nonverbal, termasuk kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan bertukar pandangan dengan baik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.